Karena emang dari kecil suka banget lihat orang nikah. Mulai dari akad nikah sampai hafal banget. Kapan lagi nih kalian bisnis tapi dapat pahala? Dibilang duka, ya banyak sukanya. Intox Podcast TV menginspirasi. Bersama aku Ainaya akan menemani teman-teman semua selama 26 menit ke depan. Kita akan bincang seru nih tentang seorang narasumber kita yang udah datang kali ini, yang cantiknya aduhai. Kita akan bincang tentang bisnis yang dia miliki. Oke, berbicara tentang bisnis nih teman-teman, membuat bisnis itu merupakan suatu hal yang sulit ya. Dan apalagi bisnis tersebut menjadi besar dan mempekerjakan banyak orang. Dan yang lebih spesialnya lagi dari narasumber kita kali ini, beliau ini masih 22 tahun. Jadi seumuran sama aku. Kayak masih muda beliau banget. Oke, nggak usah banyak cincong, kita langsung sapa aja. Di sebelahku ada Kak Suni Umahana nih. Halo. Halo semuanya. Kak Suni sehat? Alhamdulillah sehat, masih diberikan lancar ya kegiatannya. Alhamdulillah lancar. Gimana nih Naya, apa kabar? Aduh, aku dredeg banget jujur teman-teman, karena di sebelahku ini adalah seorang CEO dari Prabu Organizer, benar. Nah, Prabu Organizer ini adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam jasa wedding organizer yang telah ada sejak 10 Desember 2016. Benar. Nah, Prabu Organizer ini telah memiliki kru yang kompeten, terus sudah menghandle banyak banget klien, serta menjadi WO favorit di Surabaya dan sekitarnya. Keren banget sih Kak Suni. Dan Kak Suni ini masih 22 tahun loh teman-teman. Itu yang luar biasa banget menurut aku. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh lagi, aku lupa terima kasih banget untuk Tampan Cafe yang sudah menyediakan fasilitas untuk kita semua untuk Intox pada episode kali ini. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih Kak Sun, buat pengen tahu, kenapa sih awalnya Kak Suni jadi CEO, terus gimana sih suka dukanya, tim Intox sudah menyediakan salah satu video profil tentang kesehariannya Kak Suni, terus waktu beliau kerja kayak gimana. Jadi makin penasaran teman-teman, langsung aja kita lihat di cuplikan berikut ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suni Mahanani. Saya saat ini statusnya sebagai mahasiswi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Prodi Ilmu Komunikasi semester 7. Nah, kalau untuk umur saat ini saya umur 22 tahun. Kesibukannya saat ini selain kuliah, saya sama bekerja, membangun bisnis. Saya di bidang event and wedding organizer di Prabu Organizer. Wah, gimana teman-teman video profilnya? Sangat terkejut bukan? Aku sampai ngeliat kegiatannya Kak Suni tuh banyak banget, ya ampun. Dari yang ngurusin klien, terus juga ngurusin tugas, terus kayak wawancara juga. Wah, Kak Suni tuh hebat banget. Nah, semakin kewa gak sih teman-teman? Langsung aja nih kita tanya, gak usah banyak cincong, gak usah banyak ribet ya. Kak, kenapa nih? Kan biasanya di usia-usia sekarang ini tuh teman-teman lebih milih bisnis yang berbau dengan kuliner, terus juga fashion ya kan, yang banyak banget sekarang digandrungi oleh mahasiswa atau anak-anak muda sekarang nih. Kenapa Kak Suni itu memilih ke wedding organizer yang menurutku jarang banget orang-orang mikir ke sana? Mungkin boleh dijelaskan ke teman-teman. Oke nih, ini keren banget sih pertanyaannya. Kenapa kok
pilih wedding organizer ya. Mungkin kalau teman-teman yang lain bisnis, kalau masih awal mungkin bisnis masakan, bisnis apa kafe atau seperti itu ya. Kenapa kok wedding organizer? Sebenarnya nih Nay, maunya sih bisnis makanan, tapi nggak bisa masak. Ya kan sadar diri kan, ya udah. Jadi kalau mulai bisnis itu jangan sesuatu yang nggak bisa. Pasti memulai dari apa yang kamu passionin, yang kayak gitu. Ya, yang disukain, yang dipassionin. Dan karena berhubung aku dari kecil itu udah suka banget sama dunia perweddingan. Wah, dari kecil tuh umur berapa nih Kak? Wah, dari TK mungkin ya. Jadi kalau dari TK mungkin kalau kita masih kecil itu suka diajak untuk apa ya, istilahnya kalau orang Jawa itu bilangnya buwuh lah ya. Diajak buwuh ke mantenan tiap mantenan. Nah, tiap itu selalu minta ke ibu. Bu, ikut kayak gitu. Wah. Bapak, ibu saya mau ikut. Karena emang dari kecil suka banget lihat orang nikah. Mulai dari akad nikah sampai hafal banget, kalau dari ada Jawa itu hafal banget nih. Habis prosesi ini apa itu udah hafal. Itu mungkin dari SD SMP aku sudah hafal semua karena emang suka banget, suka itu sama wedding. Jadi ketika kenapa kok ambil dunia WO? Ya karena memang dasarnya udah suka sama dunia wedding. Selain itu juga menurut aku pribadi, dunia wedding yang berhubungan dengan jasa, kapan lagi nih kalian bisnis tapi dapat pahala? Bener. Ya nggak sih? Bantu orang itu kan ibadah. Bener kan? Bantu orang melaksanakan ibadah, kapan lagi kan? Jadi pahalanya bisa double kan? Oke lah, ini bisnis yang berkompeten juga, dan jarang juga kan untuk anak-anak muda ini mengambil bisnis dalam itu. Kenapa nggak kita coba? Ya sudah, kita try it aja. Mendapatkan pahala ya Kak? Iya, benar banget. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut nih. Berbicara dengan bisnis WO nih, kalian dari 2016 berarti udah 4 tahun ya? Benar, udah 4 tahun berkecimpung di dunia WO. Gimana sih suka dukanya membangun bisnis dari awal, dari kecil, mungkin dari krunya masih sedikit ya Kak, sampai bisa sebesar ini? Suka dukanya, wah, dibilang duka, ya banyak sukanya. Dibilang suka, ya banyak dukanya. Jadi kalau mulai dari awal ngerintis, pasti paling utama adalah mencari kepercayaan klien. Nah, itu yang paling susah. Karena apa? Ya mungkin karena kita masih muda, nikah aja belum, ya kan? Pasti itu yang sering jadi pertanyaan sama klien. Loh, mbaknya ngurus wedding tapi mbaknya belum nikah. Kadang sering itu sih yang sering ditanyakan sama klien waktu awal-awal dulu. Tapi alhamdulillahnya sih kita selalu ngasih kepercayaan. Kita ngasih apa ya istilahnya, kita tunjukin nih bahwa kita punya konsepting yang bagus, yang bisa merealisasikan impian wedding kalian kayak gitu. Jadi ya mungkin yang paling susah ya mencari kepercayaan klien waktu awal. Jadi dulu itu masih ikut vendor sana, vendor sini, jadi supaya ikut WO-nya juga kayak gitu. Ya itu sih susahnya. Apalagi kan mencari kepercayaan ya Kak. Cari kepercayaan. Nah, ngomongin tentang kepercayaan nih, kadang kan kalau nggak dipercaya atau bahkan sampai diremehin sama orang kita, itu kan kayak mungkin teman-teman juga mulai ngerasain sekarang kayak rasanya tuh sedih, terus bahkan ngedown, terus jadinya nggak percaya diri gitu. Nah, Kak Suni itu gimana mengatasi hal itu? Oh, ketika kamu diremehin sama orang. Iya, wah, ini seru sih. Karena aku di sini sekarang mungkin karena diremehkan oleh orang. Kayak gitu. Ada orang-orang yang meremehkan. Karena menurut seorang Suni Umahanani, seorang Uma, ketika kamu diremehkan, terima aja. Karena nggak selalu hal yang diremehkan itu apa ya, konotasi jelek gitu. Mungkin jadikan hinaan itu sebagai motivasi untuk maju. Itu prinsipku. Kalau kamu dihina, keep hinaannya, catat namanya. Kalau aku selalu gitu, catat namanya, catat kapan hari kamu dihina sama orang tersebut. Kalau hinaan orang tersebut sudah sangat menurunkan diri kamu harus benar-benar mencatat namanya dan pastikan, mungkin hari ini saya kurang baik dari kamu, saya tidak lebih baik dari Anda, tapi
ingat 1 tahun 2 tahun lagi saya pastikan saya 10 kali lipat lebih baik dari orang yang menghina itu. Kayak gitu. Itu mungkin bisa diterapin sih sama teman-teman, karena nggak semua hinaan itu kalian udah down terus mungkin kalian langsung ngajak berkelahi. Aduh, itu balas dendam terbodoh sih menurutku. Balas dendam terbaik adalah dengan cara kalian bisa nunjukin bahwa kalian lebih baik dari orang yang menghina tersebut. Wah, ini keren banget ya teman-teman. Maksudnya gimana caranya ngatasin rasa percaya diri, karena remehin itu kan sering banget kan orang-orang mengalami hal tersebut. Oke, di segmen selanjutnya kita bakalan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan nih Kak, pertanyaan-pertanyaan teman-teman di IG kita udah kumpulin dan pengen tanya ke Kak Suni nih, soalnya penasaran banget. Terus juga kita bakalan tampilin kayak gimana sih kayak kerjanya dari tim Prabu Organizer di video selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Intok Podcast TV menginspirasi. Kembali lagi di Intox Podcast TV menginspirasi. Nah, di segmen sebelumnya kita udah bahas dari gimana sih alasannya Kak Suni milih WO, terus juga suka dukanya, dan banyak banget ya Kak tadi yang udah kita bahas. Nah, di segmen kali ini kita udah merangkum pertanyaan dari teman-teman untuk Kak Suni. Tapi sebelumnya kita akan tampilin dulu nih gimana sih kayak krunya Prabu Organizer bekerja di event, terus juga gimana Kak Suni juga bekerja di sana. Oke, jadi langsung aja, ini dia cuplikannya. Gimana teman-teman, seru banget gak sih? Dan itu tuh pas kerja tuh benar-benar dituntut harus cepet ya Kak. Bener. Terus juga harus gercep, terus nggak boleh gupu nggak sih Kak? Iya. Nggak boleh ceroboh lah ya. Bener. Oke, nah kita juga udah seperti di segmen sebelumnya, kita udah himpun 5 pertanyaan dari teman-teman yang tanya di Instagram kita tentang Kak Suni nih. Pertanyaan pertama nih dari @aldi_prnm. Bagaimana cara membangun relasi ala Kak Suni? Boleh nih Kak dijelaskan. Oke, membangun relasi itu pertanyaan yang bagus. Karena kalau di komunikasi sendiri kita juga belajar bahwa setiap hubungan tuh butuh channel, setiap komunikasi butuh channel. Begitu juga dengan relasi. Karena untuk bisnis itu pasti butuh channel atau relasi tersebut. Gimana cara mencari relasi? Pastinya kita harus kenal baik dengan orang-orang yang istilahnya mendukung dalam bisnis kita. Misal kalau dalam bisnis yang aku gelutin sekarang, WO, jadi kan kita harus kenal sama vendor-vendor, kenal sama hotel, dinas, kayak gitu. Jadi kita kalau dari Prabu Organizer sendiri, kita selalu mengadakan setiap bulannya adalah kunjungan vendor. Wah, kayak gitu. Kalau biasanya kita nyebutnya Prabu Jalan-Jalan. Prabu Jalan-Jalan. Jadi kita lakukan Prabu Jalan-Jalan itu tiap bulan. Per bulannya ada jadwal nih. Bulan ini harus ke vendor apa aja. Mungkin bulan ini ke vendor make up, vendor dekor, vendor busana. Terus bulan depannya lagi ke hotel-hotel. Terus bulan depannya lagi ke venue-venue, bulan depannya lagi ke dinas. Nah, kayak gitu. Jadi dari perjalanan Prabu jalan-jalan tadi, akhirnya jalan-jalan dapat koneksi, kayak gitu. Dapat koneksi, dapat relasi, dapat job. Karena kalau masalah job, apalagi kita bidang jasa ya, jadi sangat penting untuk menjaga relasi, untuk menjalin relasi. Karena klien sendiri kadang tuh rezekinya kan nggak selalu langsung dari Prabu kayak gitu. Jadi bisa dari vendor-vendor, dari venue, dari hotel, itu kadang langsung ngasih ke kita gitu, ngasih klien, ngasih rekomen. Untuk pertanyaan kedua nih dari @afdevani, pencapaian apa yang sudah dicapai dan yang belum dicapai? Wah, asik nih, kenal banget nih sama Devani ini. Apa pencapaian yang udah tercapai dan yang belum dan ingin dicapai? Nah, sebenarnya kalau tipe Uma sendiri, aku tuh tipe orang yang ada mind map.
Jadi tahun ini aku harus ngedapetin apa aja. Tahun depan Terset aku semuanya ya, Kak, ya? mau apa aja itu sudah tertulis. Kalau Uma bilangnya selalu bilang 100 mimpi yang harus dicapai oleh Uma kayak Wah. gitu. Wah, ini Jadi keren banget. di dinding kamar kalau Naya main ke rumah nanti tak tunjukin lah. Nanti di dinding kamar tuh ada 100 mimpi yang harus dicapai oleh Uma dalam tahun ini, dalam tahun depan itu sudah ada. Dipajang semua. Iya, dipajang. Dan alhamdulillah di setiap mimpi yang Uma tulis itu tercapai. Alhamdulillah kayak gitu. Misal ada sih ini lucu Naya. Ini teman-teman sama sendiri, iya. Jadi waktu dulu tepat tahun kemarin bulan Desember 2019, Uma itu pernah bilang nih ke temennya Uma di kampus, namanya Dina. Halo Dina, mungkin Dina dengar ya. Itu aku info gini, Din, itu mobilnya bagus nih, teman kita punya mobil bagus. Aku pingin deh beli mobil kayak gitu. Karena saat itu Dina masih kenalnya yang dulu. Dina bilang gini, "Allah, kamu itu mimpi aja." Aku bilang Karena gini, masih kuliah iya mungkin masih ya, kuliah Kak. kan. Dia bilang, emang semua itu harus berawal dari mimpi, Din. Aku bilang gitu. Kamu itu mau doain aku, gak usah dikomenin kan. Aku bilang gitu. Ya wes Sun, ya wes, amin. Nah, digituin sama Dina. Dan alhamdulillah tahun ini alhamdulillah tepat bulan Desember juga. Alhamdulillah bisa kebeli mobil yang udah aku pinginin dari tahun kemarin. Dan itu sudah ada di list mimpiku. Gitu. Jadi udah ada gambaran nih list mimpi tahun ini harus dapat ini, terus tahun depan ini job-jobnya apa. Ini insya Allah tahun depan rumah harus. Amin. Ya, teman-teman. Jadi semuanya itu terset ya Kak, jadi agar terus termotivasi. Bener, jadi karena mimpi itu kamu akan terkonsep, oh aku harus apa kayak gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tips menjadi kru Prabu Organizer dari Edwila Kusuma nih. Oke, ini sih juga banyak di IG-nya Prabu banyak tiap hari ya. Yang dilihat sama adminku, Mbak ini ada yang nanyain oprek lagi. Jadi buat info teman-teman, Prabu itu selalu ngadain oprek 1 tahun sekali. Tahun ini kemarin kita udah oprek dari 1200 pendaftar. 1200. Iya, yang kami terima 25 orang terbaik dari 1000. Jadi kalau syarat jadi kru Prabu itu pastinya anak muda yang kreatif, inovatif, dan gak pantang menyerah. Terus anaknya juga berpenampilan menarik tentunya, dan nggak takut bekerja dalam tekanan. Karena kerja di event itu ya harus menguras otak, menguras hati, tenaga, pikiran, ya kan? Semuanya. Jadi harus berani bekerja dalam tekanan. Kayak gitu. Dibutuhkan sosok pekerja keras. Iya. Teman-teman jangan lupa untuk dicatat, mungkin tahun depan kita bisa join. Iya, jadi terus ikutin Instagram Prabu aja. Instagram Prabu apa emang Kak? @organizer Prabu. @organizer Prabu, jangan lupa di-follow. Oke. Di pertanyaan terakhir nih, bagaimana manajemen waktu ala Kak Suni dari Vita DWIF? Wah, oke. Manajemen waktu ya. Manajemen waktu, kita berhubungan dengan waktu, apalagi Uma sendiri pelajar dan bekerja juga. Mahasiswa, iya benar mahasiswa semester 7. Times buat skripsi ya kan. Untuk membagi waktu memang dibilang susah ya susah. Karena kadang klien juga nuntut hari ini harus hari ini, jam ini ya jam ini. Nah, ketika itu kita pasti akan bentrokan dengan namanya kuliah kayak gitu. Terus gimana cara nanganinya? Kita nggak bisa munafik sih menurut aku. Kalau kamu bilang pasti bisnis kuliahmu bakal lancar, bisnismu juga lancar, itu balance banget, nggak bisa. Kalau aku sih tipe orang yang nggak harus kuliahmu harus balance ini balance, enggak. Tapi gimana caranya di kuliah itu kamu mendapatkan ilmu. Jadi yang dicari sama Uma itu bukan nilai, konotasi nilai, karena alhamdulillah dari keluarga juga tidak menuntut dengan nilai. Tapi dituntut kamu bakal kelihatan bodoh kalau kamu nggak bisa menerapkan nilai maksudnya ilmu yang didapat di kampus di kerjaan. Jadi kalau Uma sendiri, Uma selalu mengambil di mata kuliah pun Uma pilih yang sesuai dengan Prabu ini kayak gitu.
karena ilmu yang didapat itu Uma terapin di Prabu Organizer. Dan alhamdulillah di ilmu komunikasi ini dapetin semua, alhamdulillah. Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman untuk Kak Suni. Semoga bisa menjawab dan bisa bermanfaat. Nah, di segmen terakhir kita bakalan bahas tentang dunia bisnis dan juga pandemi COVID saat ini, bagaimana efek dan dampaknya dan bagaimana adaptasinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Intox, Podcast TV menginspirasi. Halo semuanya, kembali lagi di Intox, Podcast TV menginspirasi. Nah, tadi sebelumnya kita udah bahas tentang, kita udah tampilin tentang bagaimana sih tim Prabu bekerja, terus juga pertanyaan-pertanyaan teman-teman udah kita jawab ya. Nah, di segmen kali ini kita bakalan bahas bisnis dan pandemi COVID-19. Nah, semenjak ada pandemi COVID-19 dari bulan Maret ya Kak ya. Dari bulan Maret sampai sekarang ini masih belum selesai sepenuhnya. Jadi, dan itu juga maksudnya kita juga mengalami PSBB, terus juga lockdown kayak gitu kan. Nah, bagi dunia bisnis nih, Kak Suni sebagai pelaku bisnis, adaptasinya atau dampaknya tuh kayak gimana sih Kak? Wah, dibilang dampak nih ya Nay ya. Dari bulan Maret kerasa banget sih Nay. Pas awal-awal pandemi, seluruh kegiatan wedding benar-benar dihentikan. Nah, itu benar-benar ngefek ke Prabu karena banyak klien yang cancel. Banyak juga yang mundur juga jadwalnya. Jadi benar-benar bulan Maret, April itu kosong. Adapun cuman akad. Kalau bulan Maret itu Nay, untuk akad nikah itu cuman maksimal 8 orang. Dalam satu ruangan. Nah, kalau dalam satu ruangan 8, jadi IO-nya nggak masuk dan vendor aja juga nggak masuk. Iya, keluar cuman keluarga, murni keluarga aja. Jadi cara menanganinya ya kali ya. Karena kalau masalah pandemi, ya mau nggak mau ya kita harus hadapi. Kalau kamu tetap stagnan, nggak peduli dengan keadaan, ya bakal mati naik bisnisnya. Dapur nggak jalan naik. Jadi ya harus tetap istilahnya tetap berusaha, tetap berjuang. Apalagi kita masih muda, kita harus tetap berinovasi. Kita ciptakan inovasi-inovasi baru. Kita yakini nih bahwa walaupun wedding di masa pandemi, kita tetap sesuai protokol kesehatan, jadi tetap aman menyelenggarakan wedding kayak gitu. Jadi klien tuh nggak ada yang rasa was-was, aku ngadain acara wedding nanti kena COVID kayak gitu, takutnya kayak gitu. Kita sih bantu untuk meyakinkan bahwa dengan justru menggunakan WO, kami pastikan acara yang ada itu sesuai dengan protokol kesehatan kayak gitu. Jadi klien ya perlu juga nih pakai IO supaya acaraku sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi wedding aman, klien senang kayak gitu nih. Berarti ngaruh banget ya Kak, dari mundur terus bakal ada yang cancel juga nih, bener. Wah, ini emang sulit banget ya, maksudnya di setiap bidang usaha pun juga pasti mengalami hal kerasa itu. lah di setiap bidang. Dan untuk adaptasinya tadi kayak lebih meyakinkan lagi ya kayak kalau harus kita tuh mengikuti protokol kesehatan. Terus juga untuk tamunya tuh juga lebih terbatas nggak sih Kak? Iya, 50% kalau masa pandemi sekarang ya. Bahkan kita dulu untuk meyakinkan para calon klien, kita tuh adakan simulasi wedding masa pandemi kayak gitu. Kita adain simulasi wedding. Seperti ini loh kalau kalian ngadain acara pernikahan di masa pandemi harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi kita juga bantu untuk nge-follow up nih, kasih tahu ke klien kayak gini kalau misalnya di wedding, terus bilang juga kalau ada pandemi harus gini kayak gitu. Jadi kalian nggak takut lah naik. Nah, itu tadi kita udah ngobrol banyak banget ya Kak. Terakhir nih Kak, aku minta Kak Suni untuk kasih pesan buat teman-teman yang lagi nonton Intox. Pesan buat anak-anak muda nih, buat nggak takut dan mulai aja dulu ya nggak sih? Mungkin silakan. Oke, baik. Untuk teman-teman semua yang masih muda, nggak harus masih muda ya. Mungkin mulai dari start sekarang. Kalau kalian tanya kapan mulai bisnis, dari sekarang. Jangan takut gagal, karena gagal akan mengajari kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena kalau nggak ada gagal, kamu nggak akan sukses. Pasti kamu harus melewati proses kegagalan kayak gitu. Jangan takut gagal, terus semangat.
dan selalu optimis. Karena kalau kamu nggak optimis, percuma. Kayak gitu. Jangan takut gagal, selalu optimis dan nggak boleh takut buat bermimpi itu ya. Iya, benar. Jangan takut bermimpi. Oh, untuk harapannya Kak Suni nih, untuk kedepannya untuk Prabu Organizer dan kakak sendiri nih, gimana? Iya, baik. Kalau harapan untuk Prabu Organizer, dengan harapan Prabu Organizer bukan bertahan hanya saat ini atau cuma 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, tapi harapan untuk Prabu Organizer akan selalu jaya sampai 10 tahun ke depan, sampai saya punya anak, sampai anak saya punya anak lagi, punya lagi. Jadi sampai selamanya lah Prabu Organizer selalu jaya, semakin jaya, sukses dan bermanfaat bagi sekitar. Amin. Iya. Nah, itu tadi perbincangan seru kita bareng Kak Suni, nggak kerasa banget udah 26 menit kita ngobrol dan bincang seru. Itu tadi teman-teman, semoga di episode kali ini bisa bermanfaat apa yang kita obrol ini, dari manajemen waktu, dari mimpi, dari percaya diri, terus juga gimana saat down, ya nggak sih Kak? Benar. Nah, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Intalks di episode-episode berikutnya, karena bakalan pasti ada yang seru dan akan selalu seru dan bisa kita ambil manfaat dari obrolan kali ini. Jadi terima kasih buat Kak Suni atas waktunya. Iya. Terima kasih buat teman-teman. Kita tutup Intalks Podcast TV menginspirasi.